Kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah salah satu kerajaan kuno di Timur Tengah, yang terletak di dataran Mesopotamia, wilayah yang sekarang termasuk Irak, Suriah, dan Turki Tenggara. Kerajaan ini bertahan dari abad ke-25 sebelum Masehi hingga abad ke-7 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu kerajaan tertua dan terpanjang dalam sejarah. Awalnya Asyur adalah kota kecil di wilayah Mesopotamia hulu yang dikenal sebagai Assyrian City-State di zaman kuno. Namun seiring berjalannya waktu, kota ini berkembang menjadi sebuah kerajaan yang kuat dengan ibu kota di kota Asyur. Pada puncak kejayaannya, kerajaan Asyur meluas hingga ke Mesir, Anatolia, dan Persia. Mereka memiliki reputasi sebagai penjajah yang serampangan dan kejam, dan seringkali menggunakan kekuatan militer mereka untuk menaklukkan dan mengendalikan kerajaan-kerajaan tetangga. Kerajaan Asyur juga dikenal dengan sistem administrasi yang canggih. Mereka mengembangkan praktek pembuatan arsip yang hati-hati dan terorganisir, serta menggunakan sistem relay pengiriman pesan untuk memantau wilayah kekuasaan mereka dengan efisien. Asyurbanipal. Asyurbanipal adalah Raja Asyur yang paling terkenal. Ia berkuasa dari tahun 668 hingga 627 sebelum Masehi. Ia merupakan penguasa yang pandai, bijaksana, dan strategis dalam memerintah kerajaannya. Asyurbanipal juga dikenal sebagai ahli sejarah, kolektor, dan penyokong seni dan budaya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Asyur mencapai puncak kejayaannya. Asyurbanipal membangun kembali ibu kota Asyur, Nineveh, yang dahulu pernah dihancurkan oleh musuh. Ia memperkuat pertahanan dan mengembangkan infrastruktur kerajaan dengan membangun istana-istana megah, kuil-kuil, dan taman-taman yang indah. Selama masa pemerintahannya, Asyurbanipal juga terkenal karena kehadiran perpustakaan raksasa di istananya. Perpustakaan ini memuat ribuan tablet tanah liat yang berisi teks-teks sejarah, sastra, dan kebudayaan. Asyurbanipal melindungi kekayaan pengetahuan ini dan memastikan bahwa perpustakaan ini tetap berkembang dan diakses oleh para cendekiawan dan penulis. Asyurbanipal juga dikenal sebagai seorang pejuang yang berani. Ia secara aktif terlibat dalam kampanye militer untuk memperluas wilayah Asyur. Ia memimpin pasukannya dalam pertempuran melawan kerajaan-kerajaan musuh seperti Elam, Urartu, dan Babylon. Keberhasilannya dalam bertempur di medan perang membuatnya dihormati sebagai salah satu raja perang yang paling hebat dalam sejarah Asyur. Namun meski keberhasilannya dalam memperluas kekuasaan dan memperkuat kerajaannya, Asyurbanipal juga dihadapkan dengan banyak konflik internal. Ia harus melawan pemberontakan dan kerusuhan dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia harus menggunakan kekuatan militer dan kebijaksanaan politiknya untuk menekan pemberontakan dan menjaga stabilitas dalam kerajaannya. Akhir kekuasaan Asyurbanipal, dan berakhirnya kerajaan Asyur. Setelah lebih dari 2 dekade berkuasa, Asyurbanipal akhirnya meninggal pada tahun 627 sebelum Masehi. Kematian raja yang terhormat ini menandai akhir era kejayaan Asyur. Hingga kerajaan Asyur mulai mengalami kemunduran. Penaklukan dan pendudukan yang berkepanjangan terhadap kerajaan tetangga, serta pemberontakan dalam negeri, melemahkan kekuatan Asyur. Pada tahun 612 sebelum Masehi, ibu kota Asyur jatuh ke tangan tentara gabungan Babilonia dan Media, dan kerajaan Asyur pun berakhir. Meski begitu, warisan dan keberhasilan Asyurbanipal dalam membangun kerajaan dan memelihara ilmu pengetahuan tetap hidup melalui catatan-catatan sejarah dan peninggalan-peninggalannya yang ditemukan dalam perpustakaannya. Dalam sejarahnya yang panjang, kerajaan Asyur meninggalkan warisan penting dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Mereka dikenal karena patung-patung raja-raja mereka yang monumental, prasasti-prasasti dengan tulisan cuneiform, dan bangunan kota megah seperti Ninawa dan Nimrud. Meskipun kerajaan Asyur telah berakhir selama ribuan tahun, warisan budaya dan sejarah mereka tetap hidup dalam penelitian dan penemuan modern. Kerajaan ini adalah bagian integral dari peradaban Mesopotamia yang kaya,
dan masih menjadi subjek yang menarik bagi para sejarawan dan arkeolog hingga hari ini.